Baik, selamat malam teman-teman. Kembali bersama Cerita Malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh teman saya sendiri, yaitu berteman dengan orang dari dunia lain atau berteman dengan wong samar. Ini cerita ini beliau alami ketika masih berumur kelas 1 atau kelas 2 SD. Saya ceritakan dari awal ya, dari awal pertemuannya kenapa dia bisa berteman nih. Teman saya ini orangnya bengal, little rascal atau berandal atau belandaran kalau di kampung saya disebutin. Dia itu suka ngerjain orang. Kalau sekarang mungkin bully ya, membuat orang temennya seumuran dia menangis dan lain sebagainya. Sampai di satu titik dia tuh nggak ada yang mau ngajak. Orang tua pun yang anaknya seumuran, jangan dia diajak, dia terlalu nakal itu, jangan diajak. Akhirnya karena orang tua mungkin pada malas gitu, anaknya dikerjain terus nangis. Dia ini bengal, ini orangnya nakal gitu, orangnya little rascal lah, pokoknya bajingan gitu. Nah, karena nggak ada yang mau ngajak dan dia pun tinggal di sebuah perkampungan yang jauh gitu, yang jauh dari kalau nyari perkampungan dia itu ada sekitar berapa 1 kilo lah, nggak ada pemukiman, baru ininya dia, baru kampungnya dia. Terus untuk mencari kampung berikutnya juga pun memerlukan waktu yang 10 menit lah baru nyampe di perkampungan berikutnya, di banjar berikutnya. Kalau di Bali kan ya kan banjar berikutnya. Jadi dia itu bermain sendiri gitu. Nah, bermain sendiri ke ya kalau umuran saya pun saya main ke sawah, kalau nggak ke sawah ke tegalan. Ya gitu-gitulah permainannya. Belum ada Android seperti sekarang ini. Televisi juga baru satu saja, TVRI saja, dan itu pun acaranya film kartun cuma ada sore gitu. Dan hari Minggu. Nah, akhirnya dia main ke tegalan, ke ladang dan lain sebagainya. Nah, ketika mandi di zaman-zaman tersebut, di tahun-tahun tersebut, orang masih jarang punya kamar mandi sendiri. Ada, tapi lebih enak karena sudah kebiasaan mandinya ke pancoran gitu. Di dekat kampung pasti ada pancoran, pasti ada mata air, pancoran, dan kita suka mandi ke sana karena lebih enak gitu. Nah, katanya waktu itu dia udah sore, dia bawa handuk mau mandi dia sendiri. Sampai pancoran tersebut, entah kenapa ini dia melihat anak-anak kecil juga. Tapi bedanya rambutnya katanya gempel, dia bilang. Ya kalau sekarang sih nyatu kayak gimbal lah. Gimbal tapi lebih menyatu lagi, gempel, rambutnya gempel. Dan teman saya ini menjelaskan dia nggak melihat wajahnya, walaupun dia nanti dalam kesempatan berikutnya bermain itu dia nggak sempat melihat wajahnya. Dia ada di situ tapi nggak tatap-tatapan. Ya bermain, sama-sama bermain itu saling berdampingan tapi nggak saling bersentuhan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, akhirnya dilihat karena anak kecil nakal dan dia nggak punya teman kan, akhirnya dia mau berteman nih, oh siapa sih ini? Akhirnya temenan, dia pun waktu itu dia nggak sadar kalau itu adalah wong samar atau anak kecil dari dunia lain atau dari dimensi lain. Nggak tahu. Akhirnya pertemanan berjalan, akhirnya dia pun main terus ke tempat yang sama bertemu, akhirnya main lagi ke ladang dan lain sebagainya, mengerjakan bermain sampai persahabatan ini lumayan lama lah. Akhirnya dia pun mengajak ini teman yang dari dunia lain ini ke tempat-tempat yang dia bayangkan. Katanya dia kasih tahu gitu, saya mau ke tempat ini, tinggal dipikirkan saja. Misalnya teman saya ini mau ke Penatahan, mau ke Penebel dari desa Wongayu Gede itu, tinggal bayangkan, nyampe di Penebel, nyampe di pasar, dia mau ke pasar gitu, mau belanja apapun, karena orangnya lebih nakal ya. Orang lebih nakal, lo banyak akal dan lebih cepat tahu, karena pergaulannya lebih banyak gitu, melihat satu lebih banyak. Akhirnya dia juga mau belanja tapi nggak punya uang, akhirnya dikasih uang lah sama temennya ini. Dan asiknya uang tersebut, teman saya ini menyebutkan kepada saya ketika bercerita tersebut adalah contoh saja. Saya nggak tahu berapa aslinya dia dikasih uang tersebut, bagaimana bentuknya saya nggak tahu. Cuman dia memberikan contoh kepada saya, dikasih uang 5.000 gitu misalnya. Ketika kita mau ke Penatahan,
atau mencari warung yang lebih gede di sana dari depan kampung saya. Kita ke Penebel mencari pasar yang lebih gede lagi untuk berbelanja sesuatu. Kita belanjakan uang 5.000 ini, contohnya 1.000 kita belanjakan, 2.000. Pak warung akan memberikan kembalian kepada kita 3.000. Nah, ketika kita pergi dari warung tersebut, uang 5.000-nya kembali ke kantong, kembaliannya tetap ada. Kalau sekarang, zaman pandemi, saya sempat menanyakan kepada dia, apakah masih nih uangnya nih? Nah, udah lama, nah. Karena gini, pertemanan ini cukup berpetualang katanya. Ya seperti itulah anak kecil, petualang anak kecil. Dia mau kemana, nyampe. Dia mau apa, akhirnya tinggal belanjakan dulu, nanti kembaliannya dapat. Misalnya mobil remote nih, karena dulu sempat waktu SD dia bawa mobil remote. Waduh, mobil remote pada zaman tersebut. Waduh, jarang men. Waktu itu gadget, bukan gadget ya, mainan Gamebot itu yang bawa itu ada mamang-mamang atau mas-mas yang bawa motor, dia bawa banyak mainan, tahu gak sih? Banyak mainan, ada yang mobil-mobilan, ada topengnya kura-kura ninja, karena waktu itu terkenal ada kura-kura ninja, ya model-model gitulah, Power Rangers, topeng-topeng yang tersebut, Google Pipe, model-model gitu. Jadi nanti ketika kita pulang sekolah, mamangnya ini berhentilah di depan sekolah. Nanti dia jualan kayak gulali, ya model gitulah. Pergaulan kita cuma dari situ. Jadi alat-alat apa yang main Gamebot, bayarnya 500 perak. Terus kalau pesawat-pesawatan gitu misalnya, pesawat itu kita sudah kena tembak 3 kali, ya kita balikin, bayar lagi, mati. Kalau sudah mati 3 kali gitu istilahnya. Jadi dia lebih dulu punya gitu. Misalnya dia mau belanja apa, harganya tahu, dia udah dikasih uang nih, ya seperti itulah. Ya model petualangan seperti itulah teman saya ini. Ya menyenangkan. Dia bilang sih menyenangkan. Mau kemana saja kita bisa datang nyampe. Coba bayangkan ketika dia itu sudah tahu New York gitu. Dia sudah tahu Jakarta, Jogja gitu. Doli, tempat-tempat yang lebih jauh gitu misalnya, tinggal bayangkan saja nyampe di situ. Wih deh. Mau kemana kira-kira kalian? Kalau zaman sekarang nih temenan sama makhluk dari dunia lain ini, wong samar ini, kita tinggal bayangin aja nyampe men. Tapi cuman waktu itu teman saya ini yang dia tahuin cuman Penebel, Penatahan sampai Tabanan, kota Tabanan lah. Jadi cuman sekitar situ saja gitu. Coba bayangkan kalau dia taunya sudah sampai sampai ke luar negeri gitu misalnya. Wah, sekarang saya mau ke Ukraina nih. Mau ngelihat rudal nih, nyampe sana. Ya kayak film The Jumper lah. Tapi saya nggak tahu bisa tidaknya dia keluar pulau kan, katanya kalau kita dengar cerita mengenai dunia seperti ini, katanya nggak bisa melewati laut gitu katanya. Nah kembali lagi ke uangnya ini, dia pokoknya petualangannya apapun yang lagi tren dia pasti punya gitu teman saya ini dulu. Nah singkat cerita, karena saking intens ininya persahabatannya ini, akhirnya dia sering menghilang dari rumah. Pulang sekolah itu misalnya langsung pergi bertemu dengan temennya ini, main-main kemanapun, ya mungkin yang di Penebel, ya mungkin di Penatahan, ya mungkin nyampe di pasar Tabanan gitu. Anak-anak kecil ini sama teman saya ini katanya kalau dia kemana-mana udah orang nggak bisa ngelihat gitu. Dan dia pun samar-samar gitu karena udah kejadian udah lama, samar-samar. Ketika dia pergi ke Penatahan gitu, apakah temennya wong samar ada di sampingnya, saya nggak sempat menanyakan. Tapi katanya sih nggak ada gitu. Nah singkat cerita, dia menghilang karena saking intensnya ketemu dengan wong samar ini, dia sering hilang. Jadi orang tuanya khawatir nih, anak umur sekian dapat barang dari mana nih? Walaupun dia secara ekonomi cukup mampu ya untuk beli barang-barang tersebut, tapi mungkin orang tuanya nggak merasa memberikan uang, kok ada gitu. Atau kok sering hilang anak saya, nggak bergaul dengan teman-temannya gitu. Di samping karena dia nakal tadi, mungkin orang tuanya nggak tahu, karena orang tuanya pasti bertani lah. Jadi kampung saya di tahun tersebut ya kalau nggak bertani, saudagar gitu aja. Bertani, saudagar, sama PNS gitu aja. Ternak lagi satu. Ya semua dimiliki, ya petani, ya kerja di ladang, ya ternak, ya bisa juga PNS gitu. Ya juga bisa saudagar gitu, pokoknya kerjaannya itu saja. Dan suatu ketika sampai dia nggak pulang, hilang lah sampai malam nggak ada.
hilang nih, ini membawa petaka nih. Tapi keseruannya masih ada. Dia menceritakan dirinya tuh waktu hilang itu. Jadi teman-teman pernah nggak orang hilang dimanapun di Bali, di Jawa, kalau hilang kita pasti cari itu rame-rame, membawa keributan, membawa gong. Ngerti nggak? Kita panggil namanya. Dia pun dicarinya seperti itu. Keseruan yang dia ceritakan, dia bisa ngelihat orang-orang yang mencarinya tersebut, yang bawa gong, orang tuanya, tetangganya, paman yang ada di kampungnya, dia bisa ngelihat. Dia nggak sembunyi, men. Dia cuman katanya di pohon nanas. Pohon nanas berapa sih besarnya? Pohon nanas berapa sih besarnya? Dia di bawah daun pohon nanas. Orang tuh pada ngelangkah, orang tuh pada lewat di sampingnya. Dia berpikir saya nggak dilihat, nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Tapi dia bilang waktu itu lagi pengen kelihatan, mungkin dilihat sama orang-orang, kesana dia bawa gong, lagi hilang. Dan terakhir dia bilang waktu itu dia nggak bisa manggilin orang-orang tersebut yang dia lihatnya mencari dia tuh, membawa gong, membawa sesaji itu, mungkin membawa banten ya, karena sudah ditanyakan pada orang pintar mungkin. Dan petakanya, untungnya dia masih kembali. Untungnya dia masih kembali. Masih banyak kejadian mengenai wong samar ini. Ini satu contoh saja. Ada contoh lain di zaman dulu juga. Anaknya, ini lain dari teman saya ini ya. Ini kita bawa ke tempat lain dulu mengenai pertemanan dengan wong samar. Ada satu lagi, itu dia pergi dari rumah. Anaknya ini pergi dari rumah. Dia ke sekolah, dia bawa sekolah, ada guru katanya, ada ruangan, balik, sekolah lagi, orang tuanya bertani lagi. Akhirnya guru nyari lah, kok nggak sekolah-sekolah. Misal contohnya si gede kok nggak sekolah-sekolah nih gitu. Loh, sekolah dia berangkat pagi gitu. Loh, kok nggak ada sekolah? Lah, kemana anak saya sekolah nih? Akhirnya orang tuanya ini mengikutilah anaknya. Mengikuti anaknya, kemana ya anak saya ya, orang dia pergi ke sekolah kok, main-main nih, bolos nih. Ternyata tidak. Teman-teman cerita malam, ketika diikuti anaknya ini, dia pergi ke area pohon bambu. Katanya anaknya dilihat duduk di situ, dilihat mengeluarkan buku dan lain sebagainya. Dan yang tahu saya, cerita yang saya tahu, nanti teman-teman yang dari kampung saya kalau nonton video ini di YouTube silakan komen. Cerita yang saya tahu, anak itu nggak diganggu, nggak diapa-apain, ditinggal sama orang tuanya. Nanti ketika pulang katanya baru diinterogasi. Orang saya sekolah kok, ada guru saya belajar ini. Katanya ada guru juga sekolah seperti biasa gitu. Tapi orang tuanya tersebut ngelihat dia ke arah pohon bambu. Jadi kembali lagi ke teman saya ini. Dia melihat orang-orang yang mencari dengan membawa gong itu, dia katanya melihat dan cuman saya nggak bisa memanggil. Dan akhirnya dia masih beruntung, masih bisa kembali dan ditemukan sama warga dari kampungnya itu di sebuah parit di Tegalan, sebuah parit yang nggak ada airnya cuma sedikit dan mulutnya itu penuh dengan rumput. Itu yang menjelaskan kenapa dia nggak bisa memanggil orang-orang yang mencarinya tersebut, karena dia hilang gitu. Akhirnya dia dibawa pulang, dibuatkan upacara. Terus saya sempat bertanya lagi sambil nongkrong ngopi, merokok sama dia. Karena kita sekarang kan sudah walaupun kita bedanya 5 tahun sudah nggak kayak ada beda umur gitu. Dia juga anaknya lebih tua daripada saya sekarang. Dia anaknya udah SMA, saya masih SMP. Dia lebih dulu menikah 2 tahun daripada saya. Dia bilang setelah kamu ditemukan itu, setelah kamu dibuatkan upacara atau dibuatkan bandan itu, apa yang terjadi? Katanya sempat ketemu lagi, tapi anak-anak kecil tuh berlari kayak apa ya, kayak orang-orang silau itu melihat matahari itu, berlari katanya. Dan itulah pengalaman teman saya yang yang awalnya itu sangat pertemanan, persahabatan dengan anak-anak dari wong samar juga, karena ini teman saya waktu masih kecil. Pertualangannya itu sangat seru sekali dari ceritanya dia, tapi sih nggak sedetail ini ceritanya ya, karena juga dia bertemannya lama. Akhirnya juga membawa petaka dan untungnya dia masih selamat, ditemukan itu masih selamat, karena ada juga beberapa
ditemukan sudah tidak bernyawa.